Perkenalkan, nama gue Danurangga Alfat dari Teknik Elektro 2018. Halo teman-teman, kenalin nama aku Sarah Alia Sabita dari Teknik Elektro 18. Kenalin, nama aku Igede Indranaga Putra. Aku Teknik Elektro angkatan 2018. Kenalin, aku Yasmin Skararom dari Teknik Elektro 2018. Kenalin, aku Reza Muhammad Ramadan dari Teknik Elektro ITB angkatan 2017. Perkenalkan, nama aku Edward Exaudi Dorsian dari Teknik Elektro 2017. Kenalin, aku Khalifah atau biasa dipanggil Alif. Aku jurusan Elektro angkatan 2017. Halo, kenalin aku Feli dari Power 18. Halo semuanya, perkenalin nama gue Egani Elvan Dahulu dari jurusan Teknik Listrik angkatan 2014. Kenalin, namaku Nafis Salman dari jurusan Power angkatan 2017. Nama saya Aji Bagaskara. Ya, kenalin, gue Muhammad Hanif Ihsan Syuhada dari Teknik Tenaga Listrik. Ya, jadi alasan gue masuk teknik elektro tuh karena gue tertarik sama elektronika sih. Dan gue tertarik untuk menjadi chip designer. Prospek yang ditawarin, dimana talent-talent yang kita dapetin di teknik elektro itu bisa masuk ke berbagai field pekerjaan setelah kita lulus nanti. Jadi menurut aku sih nggak apa-apa kalau misalnya kita belum merasa bahwa elektro itu merupakan passion kita. Aku yakin passion itu adalah sesuatu yang di-discover berdasarkan exposure kita terhadap sesuatu hal. Aku memang belum pada waktu itu belum terekspos terhadap hal-hal keelektronikan, tapi pada saat itu aku yakin bahwa dengan masuk ke elektro, selama aku merasa aku suka terhadap prospek yang diberikan, apa yang aku lakukan nanti, aku akan lama-kelamaan pasti menjadikan elektro itu sebagai passion aku gitu. Karena aku demen dunia semikonduktor. Emang dari SMA tuh aku tuh anaknya gadget freak gitu. Jadi suka ngecekin spek-spek HP yang baru keluar. Nah, di HP-HP yang baru keluar itu rata-rata tuh ada satu kata yang aneh gitu. Nah, ternyata kata itu tuh adalah spesifikasi prosesornya. Nah, dari situ aku tuh suka mulai googling, suka nyari tahu, dan ternyata kayaknya asik ya kalau untuk mempelajari ini nanti kalau kuliah. Dan ya ternyata beneran asik. Elektro itu belajarnya luas. Sementara kan kalau kayak let's say power atau apa kan kita udah spesifik gitu kan. Sementara di elektro itu kita belajar jurusan yang lain itu. Kita belajar power tapi nggak dalam, kita belajar ET tapi nggak dalam gitu. Kita ya belajar itulah. Nah, jadi kan karena aku memang orangnya belum ada condong ke suatu jurusan, ya menurutku itu suatu peluang bagiku untuk milih jurusan dulu. Biar nanti aku tahu kira-kira, takutnya kan kalau aku masuk power, aku nggak cocok ke power. Nah, takutnya kalau aku milih ET, aku nggak cocok ke ET. Nah, aku ambil elektro. Jadi alasan kenapa aku pilih teknik listrik adalah karena ketertarikan aku di bidang power ini, tentang energi dan pembangkit. Nah, awalnya itu pas gue pertama kali masuk STE itu, gue pengennya masuk teknik elektro. Nah, tapi setelah gue menjalani TPB selama 2 semester, gue menyadari kalau gue itu nggak terlalu suka hal-hal yang berbau ngoding gitu. Makanya gue masuk power. Dan selain itu, menurut gue di jurusan power ini gue bisa mendapat hal-hal yang sesuai dengan passion gue. Dan kebetulan juga gue itu emang suka banget belajar hal yang berbau kelistrikan, terutama renewable energy. Dan menurut gue bisa mendapatkan hal tersebut di sini. Pertama-tama gue sempet bingung sama antara ET atau EP ini. Ini opini pribadi ya. Terkait EP gue banyak baca juga dari pihak ITB, dari website ITB. Terus habis itu banyak ngobrol juga sama orang tua dan beberapa alumni terkait jurusan ini. Dan sebenarnya habis itu gue kaitin sama passion gue kayak gimana. Terus gue kaitin juga sama lingkungan sosial. Dan habis itu sama ya gimana enaknya belajar kita gitu sih. Perbedaan yang dirasain dari TPB itu pertama dari akademik. Waktu TPB pelajaran yang dipelajarin itu masih review dari SMA ya, jadi menurut gue terbilang mudah. Nah, tapi pas jurusan nanti kita bakal belajar hal-hal yang belum pernah kita pelajarin sebelumnya dan lebih terfokus sama jurusan kita. Nah, oleh karena itu untuk
bisa mendapatkan nilai bagus, menurut gue nggak bisa kita belajar kebut semalam gitu. Jadi kita perlu dicicil, itu sih perbedaannya. Lalu ketika kita di jurusan ada himpunan, yang mana himpunan itu punya sekre, dan di sekre itu biasanya menjadi tempat untuk kita ngumpul-ngumpul sesama satu jurusan, dan biasanya juga ada acara-acara di situ dan lebih seru sih. Terus juga kita bisa ngerjain tugas bareng di situ. Pokoknya banyak deh yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah materi yang kalian pelajari itu spesial. Apa yang kalian pelajari di jurusan kalian nanti, itu belum tentu dipelajari sama jurusan lain. Itu tuh menumbuhkan rasa bangga loh. Kalau kalian dulu tuh UTS tuh berjamaah tuh hari Sabtu bareng-bareng. Nah, kalau sekarang UTS-nya gimana dosen? Slow, tenang. Nah, yang kedua adalah karena memang fokusnya jurusan itu adalah pendalaman. Materinya tuh bakal lebih susah. Kalian tuh bakal disuguhi praktikum-praktikum yang kasarnya tuh membantu pemahaman kalian terhadap materi itu. Hands on lah. Nah, memang ya itu sulit sih, karena itu emang core-nya engineering. Tapi tenang aja, karena yang ketiga ini asik nih. Teman-teman kalian bakal lebih kooperatif. Seriusan deh. Kami tuh sama-sama menyadari bahwa jurusan itu susah. Jurusan itu bikin pusing. Kalau nggak berjuang bareng-bareng. Jujur aja nih ya. Aku baru pertama kali banget belajar bareng-bareng itu waktu jurusan. Waktu TPB nggak pernah sekalipun. Seriusan. Dan itu kerasa banget. Ngerti kalau belajar bareng. Nggak ngerti kalau belajar sendiri. Dari mata kuliah tentu lebih terkerucut lah, lebih menjurus ke elektro daripada tadinya kita dapat itu ilmu alam yang matematika, fisika, kimia, seperti itu. Nah, untuk sosial menurutku tidak begitu berbeda sih, karena kita berinteraksi dengan mereka-mereka yang sama dan kita tidak terbatasi untuk berinteraksi dengan jurusan lain gitu. Perasaan yang dirasakan tuh ya pasti beda lah ya. Kalau jurusan itu pertama, kalau dari segi akademiknya tiba-tiba banyak gabutnya. Kalau jurusan gak banyak gabutnya, itu sibuk banget parah. Nah, gitu sih. Takutin. Biasanya sih sebenarnya kalau dibawa happy ya enjoy aja gitu. Ya senang-senang aja gitu. Ya perbedaan gitu. Kalau masalah chaos ya sedikit lebih chaos gitu. Terus kalau dari sosial itu power itu kerennya dia itu entah kenapa kalau angkatanku dia itu lebih kuat gitu secara sosial, secara kelompok dia itu lebih kuat. Jadi kalau ada masalah apa-apa diselesaikan oleh kelompok gitu. Jadi nggak meninggalkan teman, walaupun ya pasti ada 1-2 orang yang nggak tahu hilang kemana gitu. Tapi ya secara overall tuh sosial lebih bagus lah kalau aku. Kalau TPB lebih luas banget kan. Ya kalau yang aku rasakan di power tuh dia lebih kuat gitu. Kita harus ngubah mindset, karena aku pertama kali masuk jurusan tuh aku ngerasa kayak rada minder dan rada stres karena teman-teman aku kayak pinter dan jago-jago semua gitu, sedangkan terutama di bidang yang practical skills-nya ya, sedangkan aku kan kayak selama ini cuma belajar teoritis doang. Cuman makin lama makin aku berjalan tuh kayak harusnya hal itu tuh bukan jadi bikin kita minder, tapi malah jadi motivasi gitu loh buat kita supaya bisa bangkit dan bisa berkembang. Untuk misalkan kita ngeliat temennya, dia kok bisa kayak gini, aku juga pengen. Harusnya itu malah bukan yang aduh kok dia bisa kayak gitu, tapi kayak aku juga harus bisa kayak gitu. Waktu yang kalian habiskan buat belajar itu jadi lebih banyak. Jadinya kalian gak begitu banyak punya waktu di luar, kalian gak punya banyak waktu senggang, kalian gak punya terlalu banyak waktu buat di UNED, tapi it's fine. Karena pada dasarnya di jurusan kan kalian dapat ilmu yang lebih spesifik. Kalian dirancang untuk menjadi seorang insinyur yang punya kemampuan mumpuni gitu. Jadi menurut aku memang itu hal yang kalian harus siapin, bahwa time kalian bakalan jadi restricted. Jadi kalian harus benar-benar put in mind bahwa time management akan menjadi sangat penting di jurusan gitu. Jadi kalau menurut aku karena akademiknya sendiri udah berat, kalau misalnya sampai kalian sosialnya bermasalah itu kayak jadi capek sendiri. Jadi kalau menurut aku kalian kayak nanti pas osjur tuh kalian jangan skip, soalnya osjur tuh yang bikin kalian bisa dekat sama teman-teman satu jurusan nantinya. Itu dari akademik menurutku, pokoknya jangan karena merasa sudah meminati ini harusnya kamu menjadi lebih giat gitu loh.
tanamkan itu aja lah. Jadi kayak kamu sudah memilih ini, pilihan kamu, berarti kamu harus lebih giat dalam menjalankannya. Masa transisi untuk kehidupan sosial menurutku dari OSJUR itu sudah bisa membantu kamu lah. Jadi kamu harus maulah terlibat di OSJUR ini. Nah, kalau perbedaan yang dirasakan pas gue dari TPB ke jurusan apa sih? Kalau dari sisi akademik yang pertama, gue itu bakal belajar banyak hal-hal yang berbau rangkaian. Kalau di tingkat 2 kayak kita bakal belajar par lagi, tapi lebih di advance gitu. Soalnya kita pas tingkat 2 itu masih banyak belajar hal-hal yang berbau teknik elektro. Nah, nanti pas tingkat 3 kita bakal difokuskan ke teknik listrik. Di power itu lebih seru sama temennya sih, karena aku dulu di STE aku ngerasa banyak orang yang nggak cocok sama aku, tipe-tipe orang bergaulnya. Sedangkan di power sendiri orangnya lebih slow, nyantai, suka main, hihi banyak. Itu aku banget lah, makanya aku ambil cocok ke sana. Terus penyesuaian apa yang harus dilakukan sama jurusan, yang pertama masalah adaptasi temen lah ya, itu wajar lah, udah tahu sendiri gimana, pasti bakal temennya berubah, pergaulannya berubah, tipe kehidupannya bakal berubah. Terus yang kedua tuh masalah ini akademik, karena aku bilang tadi dosen di power tuh lebih slow hitungannya daripada dosen di PP. Kalau dari akademik dulu ya, penyesuaiannya paling ya kondisi dosen power, yang nggak seluruh dosen power tuh nyuapin kita gitu sih. Kayak mungkin di TPB masih ada yang disuapin cara kerjanya kayak gini, ngerjain soalnya kayak gimana, sampai jawabannya itu kan benar-benar disuapin. Rata-rata dosen power tuh lebih ke mancing kita buat mikir gitu. Paling ya penyesuaiannya itu doang, itu tapi tergantung orangnya sih. Ada beberapa orang, atau emang sebenarnya perguruan tinggi itu baiknya gitu, gimana emang anaknya sendiri yang dilatih buat mikir, buat nentuin abis ini mau ngapain, mempertanyakan lebih banyak lagi kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Jadi gini, pengalaman-pengalaman itu seru dan menyenangkan untuk dikenang, tapi bukan seru dan menyenangkan di hari hanya ketika kejadian. Karena kan pengalaman-pengalaman di teknik elektro itu kan banyak yang terkait tentang kita nggak tidur, kemudian karena nubes misalnya, atau kita praktikum, kemudian kita juga harus kerja ini kerja itu. Ada banyak hal-hal yang kalian discover di elektro. Dan walaupun aku nggak bisa bilang itu seluruhnya hal-hal menyenangkan, I can assure you bahwa ini merupakan pengalaman worthwhile. Ini adalah pengalaman yang baru bagi kalian dan bakalan seru dikenang, tapi bukan seru di hari hanya gitu. Menurut gue waktu ospek ya, soalnya waktu ospek seru aja gitu kan. Lu ada rukang, terus bisa main PS gue di sana waktu itu, terus bisa ngumpul-ngumpul, kerja bareng buat nyiapin wisuda Juli. Ya pokoknya seru deh di situ deh. Waktu itu kan kalau misalnya laprak tuh buat anak-anak HM tuh laprak tuh biasanya dikerjain antara 5 jam sampai 6 jaman gitu. Jarang lah orang ngerjain 2 jam, 3 jam karena ada analisis di dalamnya. Cuman waktu itu aku kepepet banget, baru ngerjain laprak jam 9 pagi dan harus dikumpul jam 11 pagi. Terus aku kayak belum ngapa-ngapain dan ngerjain cuma 2 jam, itu kayak deg-degan gitu sambil ngerjainnya, sambil panik, dan isinya juga agak ngaco, tapi yang penting kekumpul lah. Jadi nggak apa-apa. Ketika aku belajar bareng teman-teman, aku tuh masuk kosan temen nggak ngerti, keluar kosan ngerti. Nah itulah amazingnya belajar bareng teman-teman yang nggak pernah aku sadari sebelumnya. Selain itu, aku tuh ketemu orang-orang yang keren-keren di jurusan dengan passionnya sendiri, dengan keinginannya sendiri, dengan mimpi-mimpinya sendiri, yang mereka tuh nyari jalur yang nggak pernah kita sangka sebelumnya gitu loh. Dan aku tuh kadang suka kagum-kagum aja sama mereka-mereka itu. Yang pertama adalah kalian bisa kenal cutting-cutting sama ada tingkat sih, dimana mereka tuh biasanya keren-keren dan punya pengalaman keren lah di bidang mereka masing-masing gitu. Unik-unik lah orangnya. Kemudian yang lainnya juga kegiatan himpunan juga asik-asik, kayak arak-arakan, osjur, ya seminar-seminar, pelatihan itu juga menarik. Dan yang paling menarik buat aku yang lainnya adalah magang sih sama lomba, karena itu memberikan
pengalaman baru lah yang nggak didapat di kampus gitu. Ya nonton bareng waktu itu di rumah, terus kita jalan-jalan, terus belajar bareng juga di Pontek, terus habis itu kita ujian bareng-bareng juga, buka laptop kerja sama, itu asik banget lah. Ya aku banyak nih, aku ada cerita tentang ngerusakin alat waktu praktikum, terus ngebakar alat, udah pernah praktikum semalaman, lebih dari semalaman sih, hampir jadi masuk jam 1 siang, aku keluar itu jam berapa, jam 4 pagi apa ya, itu pernah juga. Terus ribut sama jurusan lain pernah, terus nyontek satu angkatan pernah, sekelas cuma masuk 3 orang pernah, ya banyak hal bego gitulah di Power. Sebenarnya kalau paling mengesankan tuh ya pas yang ngerjain TP sih, hal-hal yang berbau dengan praktikum tuh seru-seru udah pasti, seru banget. Seperti halnya kayak yang telat 2 menit, terus gugur modul, cuma gara-gara koese itu lucu banget. Atau enggak pas ngerjain TP bareng-bareng di sekre itu kan, sampai kayak ngatain orang yang nggak selesai itu, itu serunya bukan main. Apalagi yang nggak selesai itu malah main FIFA atau main pingpong kan, udah tuh dikata-katain, udah tuh seru banget. Terusan yaitu praktikum yang lumayan lama, jam 1 siang biasa masuk, keluar mungkin sekitar jam 3 atau 4 pagi, tergantung dari tingkat kesulitan modulnya biasanya. Terus ya apalagi ya seru-seruan ya, nubes kita ya, nubes praktikum itu juga lumayan seru, karena ya emang pertama seru, menantang gitu walaupun susah. Terus abis itu ngerjain tugas pendahuluan yang lumayan banyak dan deadline-nya mepet. Ya itu seru sih, gara-gara ngelewatinnya bareng gitu. Mungkin bakal tertekan kalau ngelewatinnya sendiri, cuman ini ngelewatinnya bareng-bareng sama satu jurusan gitu. Jadi ya asik sih. Yang paling aku suka sih rangkaian elektrik sih, karena di situ tuh kayak bener-bener belajar basic dari semua teknik elektro. Kayak di semester 4 tuh banyak pelajaran yang turunan dari rangkaian elektrik, karena emang rangkaian elektrik itu kita bener-bener belajar semua basic elektro gitu loh. Dan menurut aku rangkaian elektrik tuh kayak nguatin basic kita di elektro, dan juga pelajaran yang menurut aku paling masuk akal sih dibanding beberapa yang lain gitu. Apa ya? Sinyal sistem sih menurut gue, karena sinyal sistem tuh matkul yang aplikasinya menurut gue yang paling gue bisa gue bayangin gitu, buat apa aplikasinya. Material elektro itu yang aku suka sebenarnya. Sama kalau di power itu aku sukanya matkul ini. Sebenarnya kalau menarik sih AST menarik sih menurutku untuk pelajarin. Ada matkul yang kayaknya aku pengen ngambil sih, namanya matkul proteksi sistem tenaga. Maksudnya proteksi sistem relay. Aku pengen ngambil itu, soalnya itu menurutku menarik sih, soalnya aku suka hal itu. Kalau matkul yang paling menarik, ini opini pribadi ya, paling menarik tuh menurut gue DSTL, Desain Sistem Tenaga Listrik. Itu yang ngajar itu namanya Pak Syarif. Mungkin kalian pernah lihat, dia salah satu dosen yang sekarang ini ngebuat ventilator ya buat COVID-19. Itu bisa dicari di internet beritanya. Ya dia benar-benar ngajarin tentang how to be a real engineer gitu. Dan dia nggak cuma ngomong doang, dia benar-benar buktiin lewat aksi nyatanya dia. Selain itu juga Pak Syarif nih mungkin sama saya cocoknya adalah dia benar-benar bisa memberikan gambaran gimana sebenarnya dunia perteknikan ini secara luas itu bisa ngebangun Indonesia gitu, dan apa aja kendala-kendala yang ada, karena beliau benar-benar ngerti skema industri di Indonesia dan skema bisnisnya. Mungkin ini sih, kalau kegiatan di luar akademik tuh aku join unit robotika. Nah, kenapa alasan aku join unit robotika tuh awalnya gara-gara aku mikir kalau di kelas kan kita cuma belajar teoritis doang kan. Jadi aku juga pengen coba belajar ya ngoprek-ngoprek kayak gitu. Makanya aku join URO. Selain itu aku juga pernah ikut beberapa lomba
dan juga emang tertarik sih buat ikut lomba-lomba lagi. Sebenarnya aku tuh anaknya demen banget ngoprek sih, tapi untuk KRR ini aku lagi nggak ada waktu buat itu, jadi aku hold dulu. Selain ngoprek, aku tuh seneng nyari lomba. Aku tuh seneng nyari lomba bareng temen-temen, ya rata-rata temen-temen elektro sih. Dan bareng temen-temen di elektro juga, aku berhasil memenangkan 4 kompetisi. 1 kompetisi marketing, 3 kompetisi IoT. Mungkin kalian bingung, loh kok anak elektro bisa menang kompetisi marketing? Nah, jawabannya adalah kalian pernah dengar kan pasti elektro tuh belajar yang general. Nah, itu pengaplikasiannya. Kami bisa mengaplikasikan pola pikir problem solving yang kami dapatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah umum. Dan itu jalan loh. Ini buktinya kami menang. Nah, selain itu, aku juga coba cari-cari opportunity untuk menyelesaikan masalah di sekitar. Contohnya aku baru beberapa hari lalu dapat inspirasi untuk coba membantu teman-teman kita yang akademiknya kurang beruntung. Tunggu aja ya tanggal mainnya. Aku tuh suka ngoding sebenarnya. Nah, aku sering belajar ngoding sendiri, baik itu sama temen di HME ada Divcom namanya, atau belajar sendiri internet. Dan kebetulan aku juga pernah dapat kesempatan magang di suatu startup menjadi back-end web programmer. Nah, di situ bagi kalian anak EL nanti jangan khawatir, kalian masih bisa ikut magang atau kerja yang coding-coding gitu, karena biasanya requirement-nya itu kalau nggak IF, computer engineering. Nah, computer engineering itu adalah satu subjurusan lah di elektro. Nah, selain itu aku juga biasanya suka ikut lomba. Aku pernah menang beberapa lomba, baik yaitu bisnis, lomba-lomba bisnis. Nah, tapi ya juga pernah kalah sih. Nah, itu tapi opportunity yang menarik sih untuk belajar hal-hal baru. Gue awalnya pengen masuk ke sini juga gara-gara ada power ini dekat dengan energi gitu, dengan EBT, dan gue sangat seneng buat ngebahas itu di entah ngebahas dengan dosen kah atau di teman-teman di KMITB sendiri. Ya itu yang sesuai sama gue sendiri sih. Opportunities lainnya tuh banyak banget yang aku lihat ya selama 1 tahun ini. Banyak banget exchange atau beasiswa yang mengkhususkan untuk anak teknik elektro saja. Apalagi aku ngerasa karena teknik elektro ITB itu termasuk salah satu jurusan yang udah tua, itu tuh kayak punya nama tersendiri juga gitu loh. Jadi kayak agak spesial aja kalau menurut aku. Terus alumni kita tuh sangat peduli banget sama kita. Mereka sering banget cerita tentang gimana proses mereka sampai masuk industri korporat. Terus kayak mereka sering banget ngejelasin yang kayak gitu-gitu. Pokoknya membantu kita banget lah, ngasih info-info magang, beasiswa, yang kayak gitulah. Aku saat ini juga ada plan buat apply for one of youth leadership programs yang kebetulan diadakan oleh Nanyang Institute NTU di Singapura pada bulan Januari nanti. Semoga segala sesuatunya lancar dan semoga aku pilih. Prospeknya luas sih. Soalnya di teknik elektro kita juga belajar tentang telekomunikasi kan, dan belajar juga tentang power, walaupun nggak sedalam jurusan telekomunikasi sama power, tapi kita tetap bisa juga maksudnya kita juga bisa loh kerja di bidang telekomunikasi sama power gitu. Yang pertama, tahun lalu aku keterima sebagai mahasiswa exchange di Kumoh National Institute of Technology di Korea Selatan. Sebenarnya belajar elektro lagi sih, tapi isinya ngoding, belajar jaringan komputer, belajar consumer behavior, SBM, sama yang terakhir belajar bahasa Korea. Loh kok gitu? Ya namanya juga anak elektro, belajar apapun masuk. Nah, selain itu aku juga coba ngajar anak SD Korea Selatan loh ya. Dan aku juga banyak jalan-jalan bareng teman-teman di sana. Nah, tapi sebenarnya pengalaman yang paling berharga itu adalah pengalaman aku kesana secara keseluruhan. Karena itu benar-benar ngubah hidup aku banget. Mungkin kalau aku nggak pernah kesana, aku nggak akan pernah ngobrol di depan kalian hari ini. Selain itu, alhamdulillah juga aku keterima jadi awardee di Excel Future Leaders Batch 8. Nah, Excel Future Leader ini adalah workshop eksklusif kepada 150 orang terpilih dari seluruh Indonesia, seperti program mini MBA gitu sih. Ya, kami di sini dapat banyak materi untuk membantu karir kami ke depannya.
selama jurusan itu aku udah ngikuti beberapa kegiatan lain. Pertama aku magang di Schlumberger, perusahaan minyak. Nah, seperti yang gue bilang tadi kan, kalau kita elektro itu kan belajar proses berpikirnya kan, cara analitis. Nah, kan sebenarnya kalau dilihat elektro sama minyak nggak ada linear-linearnya kan, tapi ya di situ karena kita punya bekal, kita punya skill untuk kemampuan berpikir itu, kita bisa pakai ketika kita magang di, contohnya kayak saya di Schlumberger, di perusahaan minyak. Nah, terus opportunities kedua itu, saya pernah ikut leadership program 2 kali. Yang pertama Paragon Innovation Leader, sama yang kedua GE Dare to Lead. Nah, itu juga, ya memang kan saya tadi awalnya memang passionnya bukan di ngoprek-ngoprek kan. Jadi kayak aku cari di kesempatan-kesempatan lain, dan ya alhasil ya yang nggak tahu lulus aja. Terus yang ketiga itu aku ikut lomba juga. Aku udah, selama jurusan aku udah 3 kali lomba, dan ya puji Tuhan berhasil semua, menang. Ya tapi seperti yang tadi, yang ngerjain lombanya itu memang cari tim gitu kan. Jadi temanku ada yang jago ngoprek, ya aku bagian yang presentasi, bagian yang ngerangkai idenya itu, nge-storytelling dari proses ide yang kita ajukan itu. Jadi kayak saling melengkapi gitu. Karena kan aku bilang tadi bukan passionku untuk ngoprek-ngoprek dan lain-lain kan. Yang pertama ya pasti kalau kalian di jurusan nanti kalian bakal masuk himpunan. Nah di himpunan tuh bakal banyak lah kegiatan-kegiatan untuk ngajarin kalian tentang jurusan kalian. Nah kalau di HMI sendiri ada 3 divisi tuh. Yang pertama ada WS atau workshop, itu bakal ngajarin kalian ngoprek. Yang kedua ada Divcom, bakal ngajarin kalian ngoding-ngoding. Dan yang ketiga ada elektron, nah itu bakal ngajarin kalian jurnalistik. Di sana kalian juga bisa proyekan lah, ngambil proyek dari orang luar. Jadi sekalian kalian belajar, sekalian dapat duit. Nah selain itu pas udah di jurusan juga pintu-pintu magang itu lebih terbuka untuk kalian. Contohnya bisa juga dengan manfaatkan yang alumni, dimana di elektro sendiri ada IAE atau Ikatan Alumni Elektro. Kalian bisa manfaatin alumni untuk nyari magang, cari-cari informasi pekerjaan, atau mungkin ya untuk sponsor kegiatan kalian. Nah selain itu pas udah kalian di jurusan juga pasti kalian pintu-pintu lomba terbuka. Kalian udah mulai bisa punya ilmu untuk ikut-ikut lomba ya sesuai jurusan kalian. Kalian juga bisa ikut lomba-lomba yang lain. Nah terus kalau aku sendiri kemarin pas di jurusan pernah ikut suatu leadership program gitu dari Bank Indonesia. Ya pokoknya kalau dari jurusan beda lah, semuanya udah lebih terbuka gitu. Itu sih. Mungkin bukan berkaitan dengan jurusan banget ya. Mungkin karena menurutku di tingkat 2 ini power gak terlalu berat beban akademiknya. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk kamu misalnya berikut organisasi, ikut dari unit misalnya, kalian bikin proyek, bikin lomba, juga bikin lomba ikut lomba dengan teman-teman, terus misalnya ikut kepanitiaan dari kampus apa gitu. Nah mungkin itu adalah saat yang baik untuk pengembangan diri kamu, karena mungkin di tingkat 3 nanti kamu dipenuhi dengan praktikum dan lain-lain yang mungkin aku tidak bisa cerita detailnya karena belum mengalaminya. Opportunisnya proyek bareng dosen itu pasti nanti di akhir-akhir TA-nya lebih gampang di power, karena itu merupakan TA power itu rata-rata proyek dosen. Terus bisa juga kalian dimajuin ke IEEE buat conference gitu, bisa juga lewat dosen. Atau maupun pengen keluar negeri dekat sama dosen power, bisa dimajuin ke sana. Banyak juga yang kayak gitu. Terus magang sendiri kayak mau masuk PLN itu ada jalur khususnya juga, jalur magangnya ada juga, banyak lah pokoknya. Jadi kalau aku jujur aku orangnya malas cari lomba gitu, ikut exchange juga mager, ikut conference apalagi gitu kan. Tapi aku pernah ikut ini KP, kalau aku bahkan aku pernah KP di tingkat 2 ke tingkat 3 gitu. Jadi liburan dari tingkat 2 ke tingkat 3 aku ikut KP di PLN Transmisi Cikareleng. Nah di situ pengalaman aku di situ sebenarnya seru ya. Soalnya kan kalau power itu dia kebanyakan materi yang pentingnya itu tingkat 3 gitu. Tingkat 2 kita kayak baca dasar-dasar elektro gitu-gitu. Sama kayak elektro kebanyakan, tingkat 3 kita baru fokus ke powernya gitu. Nah,
Dan tingkat 2 ke tingkat 3 kan aku kan nggak tahu apa-apa gitu masalah power. Dan aku KP diizinin sama kaprodinya yang pas saat itu Pak Umar, diizinin ke PLN langsung KP. Di situ aku nggak tahu apa-apa gitu. Aku ngeliat trafo segede banget, terus kayak ngeliat sistem-sistemnya gitu, kayak tahu kan kayak pernah lihat gadu induk yang dipagerin itu bertengah ya aku masuk ke situ gitu. Melihat bagaimana cara maintenance orang-orang PLN maintenance itu gitu-gitu. Gimana aku nggak ngerti apa itu seru sih menurut aku. Soalnya aku belajar benar-benar belajar banget hal-hal yang belum tentu teman-teman aku lagi belajar tentang hal itu gitu. Pada saat yang waktu itu gitu kan. Itu seru sih pengalaman aku untuk bisa KP di tingkat 2 ke tingkat 3 walaupun aku ngambil KP lagi sebesar ini soalnya malas bikin laporannya. Oke, opportunity pertama kalau yang gue benar-benar rasain ya ini yang ada di lingkup ITB itu ketemu sama dosen-dosen hebat. Tadi Pak Syarif, terus sama mungkin Pak Pekik, ada sama salah satu ahli petir di Indonesia, Pak Zoro namanya. Itu saya punya respect yang sangat besar ke beliau-beliau. Terus abis itu ya mungkin disesuaikan lagi dengan ada kalian yang pengen lomba, juga ada lomba tentang tenaga listrik. Abis itu lagi mungkin di KM ITB sendiri buat yang ngerti energi EBT itu pasti dicari anak teknik tenaga listrik salah satunya. Jadi yang emang kalian punya concern ke masalah EBT, gimana caranya Indonesia ngebangun EBT, gimana EBT bisa ngebantu menyelesaikan masalah lingkungan, itu ya silakan masuk power. Yang pertama chaos, karena emang chaos. Yang kedua penting banget untuk perkembangan teknologi. Yang ketiga futuristic, karena menurut aku itu sangat penting untuk masa depan. 3 kata itu adalah it's worth it. Karena nggak ada yang bakal bilang bahwa jurusannya akan menjadi jurusan yang santai. Nggak ada yang bilang bahwa jurusannya akan menjadi jurusan yang menyenangkan in a way. Kalian bisa rehat, seneng-seneng terus-terusan segala macam. Tapi menurut aku jurusan ini adalah jurusan yang bisa ngasih kalian exactly what you need to survive nantinya di dunia kerja. Aku ngerasa bahwa at the end of the day, walaupun mungkin berat, mungkin kadang-kadang kita juga nggak tidur segala macam, kadang-kadang kita mengeluh, tapi at the end of the day ini adalah a worthwhile journey. Chaos, capek, ribet, tapi asik. 4 tapi ya. Pertama, general. Serius loh. Kalian bisa kerja dimanapun. Yang kedua, matematika. Karena emang isinya matematika. Dan yang ketiga, limitless. You have your own choice for the future. Yang pertama itu adalah luas atau general. Dan yang kedua dan ketiga itu bagi aku teknik matematika. Kenapa teknik matematika? Karena di sini kalian belajar matematika terus dan kalian mengaplikasikan ilmu itu gitu sih. Keren banget, sumpah. Yang pertama itu seru, kedua itu solid, sama yang ketiga orangnya unik-unik deh. Kayak gue nggak pernah menyesali sekalipun masuk jurusan ini. Bersatu, kuat, dan senang. Kekeluargaan, praktikum, asik cuy. Terus kalau misalnya kalian udah masuk jurusan, pokoknya jangan sampai nyesel, selalu bersyukur, dan ambil apapun opportunities yang ada di depan kalian. Jangan sampai kalian nyesel karena kalian gak ngambil kesempatan yang ada. Dan kalian jangan pernah takut salah, karena kuliah itu adalah masa-masa kalian bikin kesalahan. Tapi juga jangan sampai kalian membebani diri sendiri dan akademika keteteran ya. Kalian juga harus tahu bahasan kalian. Pokoknya intinya mungkin ini sih, know your way, kayak cari tahu apa tujuan kalian, cari tahu apa kemampuan kalian, dan semangat. Ya menurutku semua jurusan tuh 6-6-nya bagus. Nggak mungkin dia diciptakan kalau dia nggak bagus, nggak ada masa depannya. Ya, tapi menurutku pilihlah dari 6 jurusan itu yang paling sesuai sama diri kalian. Jangan ikuti misalnya, ini nggak merendahkan atau apa ya,
misalnya teknologi komputer misalnya kedepannya berkembang, kalian jadi pengen IF, tapi sebenarnya kalian nggak suka ngoding, jangan. Atau misalnya orang bilang kayak semikonduktor dan lain-lain itu berkembang, pilih elektro, tapi kalian nggak suka PAR misalnya, jangan diambil. Jadi menurutku ikuti kata hati, jangan mikirkan prospek, karena prospek itu mengikuti ketika kalian betul-betul into dalam bidang itu. Dan kalau misalnya kalian kasusnya seperti aku, kayak nggak ada spesifik gitu, kayak ya udah masuk stay undangan tapi nggak tahu masuk jurusan mana, ya sarku pilih elektro, karena elektro ada belajar ngoding, ada belajar power, ada belajar ET dan lain-lain juga kan. Jadi kalian belajar semua yang niscaya, kalaupun kalian nggak suka setidaknya bermanfaat lah, karena bidangnya luas gitu. Jadi kata terakhir tuh ya pilih sesuai hati aja sih, jangan ikutin pendapat kata orang lain. Pokoknya masuk jurusan itu harus sesuai dengan minat kamu, jangan ke bawah-bawah orang lain. Pokoknya kamu harus jatuh cinta sama jurusan kamu dari awal. Dan kalian suka kerja di lapangan juga, mungkin pilihan kalian bisa jatuh ke teknik listrik. Nah itu aja sih pesan gue. Terus juga pesanku terakhir buat kalian yang udah fix banget minat power, siapkan diri dan siapkan mental, karena di power mental kalian bakal diuji. Itu aja dari aku sih. Jadi coba kalian cari gitu power tuh bagaimana dia tuh bisa mengkonversikan energi dari energi jadi energi listrik, bagaimana. Wah, coba kalian cari deh. Soalnya jujur kalau misalnya kalian bisa tahu, mungkin kalian bisa tertarik dengan hal-hal seperti itu gitu. Mungkin kalau kalian nggak suka dengan hal-hal yang kayak coding-coding, ya kalian bisa masuk jurusan ini gitu. Jangan merasa takut untuk masuk ke jurusan karena maybe you think that's not your passion yet gitu. Trust me, mungkin bagi banyak orang passion tuh nggak datang sekarang. Passion terhadap jurusan kamu justru kalian develop seiringan dengan kalian mengekspos diri kalian di jurusan itu. Bagaimana kalian mengetahui kedalaman jurusan itu. Jadi nggak apa, it's okay if it's not your passion yet. Aku yakin kalian pasti bisa selama kalian berusaha dan berdoa. Sekian, thank you very much. Sangat aplikatif karena kita bisa tahu kegunaannya dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak ya kita mau build network di gedung ini. Oh, ilmunya itu bisa didapat di matkul ini. Bidangnya itu menarik bagi gue karena dia membahas IoT, membahas sinyal, membahas jaringan komputer. Itu menurut gue bidang yang menarik. Dan paling serunya tuh waktu semester lalu disuruh bikin tugas besar buat inkubator bayi. Sekarang lihat aja sih COVID-19, Indonesia kewalahan karena nggak ada biomedical engineer sedikit banget dan baru-baru dibikin awal-awal ini kan. Jadi ya menurutku ini sebuah ilmu yang memang ada pada waktunya dan sedang terus berkembang.